bersama kami. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi ada isinya nih. Oke, yang pertama itu kita kenalan dulu. Aku Adel. Aku Desti. Aku Ika. Aku Bunga. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang penelusuran informasi. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih tentang penelusuran informasi, coba dong Adel jelasin dulu apa sih itu informasi biar yang nonton pada tahu nih informasi itu apa. Oke, yang aku tahu nih ya, informasi itu adalah hal yang bisa ngasih tahu nih ke kita apa yang kita nggak tahu. Kayak misalnya kita nggak tahu apa sih teks deskriptif itu, teks eksposisi itu, terus kita nyari tahu ke internet atau orang lain, kita nanya apa sih teks deskriptif ini. Oh, nanti di situ kita akan tahu nih jawabannya. Di situ ada penjelasannya atau contoh-contohnya. Nah, itu yang namanya informasi menurut aku gitu. Berarti secara keseluruhannya atau intinya tuh kayak informasi adalah suatu pernyataan yang berisi makna atau arti bahkan pesan nggak sih? Ya, betul banget tuh, simpelnya sih gitu. Ya. Nah, kalau kita mau mencari informasi, kita bisa juga nih menggunakan Google atau Chrome. Selain aplikasi Google atau Chrome, ada aplikasi lain nggak sih yang bisa kita kunjungi? Setahu aku sih ya, ada sih beberapa aplikasi yang memiliki situs atau fasilitas yang sama kayak Google sama Chrome. Jadi kayak contohnya Baidu, Yandex, terus Bing kayak gitu kan. Cuman mungkin karena aplikasi ini tidak terkenal seperti Google sama Chrome, jadi nggak terlalu banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Nah, kenapa sih kebanyakan orang lebih menggunakan Google sama Chrome? Kenapa nggak aplikasi yang disebutin Adel tadi? Nah, kalau itu sih biasanya orang tuh lebih milih Google karena yang pertama Google itu lebih lancar nggak sih, lebih cepet cara searchingnya. Terus abis itu tampilan Google tuh kayak lebih simple, kayak kita mau cari ini gampang, tinggal pencet ini aja, nggak banyak nggak banyak sampah-sampah lainnya. Terus selain itu di Google itu salah satu-satunya tempat searching atau penelusuran informasi yang punya cache. Ternyata banyak juga ya kelebihannya. Iya. Tapi kan yang namanya ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Ada nggak sih yang diantara kalian yang tahu tentang kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu tidak dapat mengindeks halaman tertentu. Yang kedua, aktivasi link yang tidak terbendung. Nah, dari yang Ika sebutin tuh tadi yang tentang aktivasi link yang tidak terbendung itu kita bisa lihat banyak ketika kita buka web nih, misal kita buka web di laptop atau di HP, kita lihat kan banyak iklan-iklan atau spam-spam yang nggak jelas gitu kan, itu biasanya bikin kita nggak nyaman gak sih? Ya bener banget. Jadi lebih lama kan Iya. jadi makan waktu banget sih itu. Oke, tadi kan kita udah dengar kelebihan dan kekurangannya, tapi lebih banyak kelebihannya nggak sih? Nah, karena banyak kelebihannya itu, gimana sih cara kerjanya Google tuh, Des? Nah, di sini aku jelasin singkatnya ya. Nah, jadi di Google tuh ada 3 tahap. Yang pertama tuh ada crawling, terus ada indexing, terus ada juga ranking. Nah, di crawling ini Google tuh nge-scan atau ngumpulin data-data yang sesuai yang kita cari di bar penelusuran. Jadi data yang keluar tuh nanti akan berupa misalkan judul, gambar, atau link dari webnya. Kemudian di indexing itu ketika data yang udah di crawling tadi itu bisa disimpan sama Google. Jadi ketika kita mau buka info yang sama kayak tadi yang udah kita buka, itu bisa di Google. Nah, kemudian juga yang terakhir itu ranking. Ranking itu ketika kita cari suatu kata di di bar penelusuran. Nah, di ranking itu di Google-nya itu bakal ngurutin tuh dari yang paling atas itu yang paling relevan atau yang paling nyambung sama yang kita cari. Nah, kalau yang akhir itu yang paling kurang nyambung yang dari yang kita cari, gitu nggak sih? Nah, bener. kelebihannya lagi nih, ada juga fitur-fitur Google. Misalkan ketika kita mau cari suatu kata tapi mau juga sama sinonimnya, kita bisa pakai fitur Google yang namanya sinonim. Jadi kalau kita mau cari kata beserta sinonimnya bisa pakai fitur Google itu. Berarti kadang kan kalau misalnya kita lagi cari tentang sesuatu hal yang lagi heboh, pasti paling atas tuh yang paling populer ya. Iya, betul banget. Berita-berita gosip. Gosip mulia. Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Desti, jelas banget tuh tentang cara kerja dari mesin Google. Nah, kita tuh
mungkin di penonton kita nih ada yang kurang ngerti tentang nge-search di Google nih, caranya nge-search kayak nyari tahu di Google tuh kayak gimana. Kan mungkin yang penonton kita tuh ada yang kutu buku atau yang apa ya, yang biasanya tuh nyari tahu tuh cuman di buku atau cuman yang ya apa, tanya ke guru atau ke dosen nih. Coba Bunga bisa jelasin nggak? Nah, aku mau jelasin nih ya cara gunain aplikasi Google-nya ini. Yang pertama kalian harus punya aplikasinya dulu. Habis itu kalian buka aplikasinya, terus kan ada kolom yang tersedia, kalian bisa ketikkan kata kuncinya. Misal kalian mau mencari berita atau informasi gosip yang lagi viral, kalian bisa cari di situ. Kalian ketikkan di kolom yang tersedia. Jika kata kunci yang kalian cari lebih dari satu kata, kalian bisa menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Setelah selesai, kalian bisa klik tombol atau gambar search, lalu akan muncul tuh di situ web-web yang bisa kalian kunjungi. Nah, kalian bisa tinggal klik dan langsung deh keluar itu informasi yang kalian cari gitu. Nah, di cepatnya perkembangan internet nih, kita teman-teman di rumah juga harus gunain Google dengan cara yang positif ya, jangan cara yang negatif. Gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Tuh. Oke, kita sudah di penghujung acara nih, atau di penghujung obrolan. Terima kasih buat yang udah nonton ya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa ngasih tahu hal yang emang kalian belum tahu. Oke, buat kalian yang pengen kita ngebahas materi yang lain bisa komen di bawah ya. Jangan lupa Like and